Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul 'azim. Pak Ketua RW, Pak Haji Budi, mana itu? Para Ketua RT di lingkungan warga masyarakat Pekalongan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan di sini ada tamu-tamu kehormatan saya, sengaja saya undang, ada Pak Haji Mulyadi. Nah, ini dari pengurus besar Masjid Anwar, ada Ibu Ida, Ketua Kepala Aliyah Perguruan Pusat Masjid Anwar, Pak Haji Yani Rizal, dari pengurus perkumpulan Urang Banten PUB. Nah, rekan-rekan dari Forum Silaturahmi Ulama dan Akademisi, sini ada Pak Haji Odeh Abdul Rahim yang pakai topi. Silakan Pak RW yang ini juga merangkap sekretaris DKM At-Taqwa yang mewakili dari Bank Syariah Muamalah ya, Cilegon. Insyaallah ya, semuanya rahimahumullah. Berbahagialah kita yang masih diberi kesempatan di tahun ini untuk menikmati Ramadan. Dan tentu saja tadi disampaikan oleh Ustaz Agus, belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada jaminan. Ya, oleh karena itu Allah memberikan fasilitas kepada kita berupa bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh nilai tambah. Semua kebaikan kita itu dilipat gandakan. Baca Al-Quran, satu huruf biasanya diganti 10 kebaikan. Di Ramadan ini satu huruf sama dengan 70 kebaikan. Kemudian di bulan ini juga ada satu malam yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Hanya ada di bulan Ramadan. Dan rahasia oleh Allah tidak dikasih tahu kapan itu malam Lailatul Qadar, hanya ada di 10 hari terakhir saja. Walayalin asyar. Ya, sekarang ini kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadah kita lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu Pak RT sama dengan 87 tahun. Siapa yang bisa hidup sampai umur 87 tahun? Wallahu a'lam. Ya, hitungannya itu sedikit. Di Banten ini saja yang saya tahu hanya beberapa orang yang usianya bisa masuk ke kepala 8. Ya, dan kondisinya juga yang sudah di usia tua itu ya, fisiknya sudah melemah, pemikirannya sudah melemah. Jadi oleh karena itu kepada yang masih muda-muda, jangan nunggu tua, belum tentu tua. Saya pernah muda, sekarang saya tua.
Ya, yang muda-muda ini jangan yakin bahwa akan hidup sampai tua, belum tentu. Nah, ya. Kemudian di akhir Ramadan ini kita semua pikirannya udah sibuk ke mudik. Nah, kita nggak mudik ya, kaum Serang, kaum Banten, ya, sibuk dengan mudik. Jadi mudik itu sesuatu yang menyenangkan. Saya melepas santri di pondok pesantren Darun Najah, ada 600 santri. Saya berikan setelah kasih tausiah, alhamdulillah kalian mulai besok libur dan boleh pulang. Wah, hore gitu. Tapi kalau begitu bilang kita sampaikan bahwa besok kalian boleh pulang, diem. Nah, ada apa di rumahnya? Pasti ada masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita oleh Allah di Ramadan ini dipersiapkan untuk mudik yang beneran. Kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk surga. Rasulullah menyampaikan kalian semua akan masuk surga kecuali si bodoh. Ya, maka tidak ada paksaan. Ya. Jadi kecuali si bodoh masuk surga. Kita bukan penduduk bumi, kita ini penduduk surga yang jika kakek kita, nenek kita, dan nenek moyang manusia Bunda, ya, Siti Hawa, yang juga tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak melakukan pelanggaran, niscaya kita semua lahirnya di surga. Udah pegel-pegel, ya. Nah, kita memang diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, ya, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk susah payah. Orang kaya susah payah dengan kekayaan, pegel mikirin harta. Orang miskin juga, ya, susah payah dengan kemiskinannya, sibuk dengan kemiskinannya. Orang pinter susah payah sibuk dengan ilmunya. Yang bodoh juga sama. Gak ada yang gak susah payah. Nah, kenapa? Karena di dunia ini kita tempat mengumpulkan bekal buat mudik. Kemana itu? Ke surga. Kalau mau. Nah, mudik nanti itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak ke surga ya ke neraka, nggak ada pilihan ketiga. Nah, oleh karena itu di Ramadan ini Allah memberikan kepada kita agar mengumpulkan, melipat gandakan pahala kebaikan kita, agar kita bawa mempersiapkan bekal buat pulang. Nah, yang penduduk asli dunia, penduduk asli bumi itu binatang. Ya, wedus begitu merojol si emboke langsung ngadeg, ya, langsung jalan. Bebek netes sing telur si endok langsung ojek. Manusia nggak bisa. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dulu. Cek bahasa sekolahan mah adaptasi, menyesuaikan. Setahun baru bisa berdiri. Benar ya? Setahun baru bisa berdiri. Itu pun terus bertahap. Nah, oleh karena itu saya sampaikan ini, kita harus tahu kita ini berasal dari mana, mau kemana, disuruh apa. Jadi gak bingung. Ya, jadi kita ini dipersiapkan untuk mudik ke kampung halaman kita di sana. Nah, kemudian Rasulullah bersabda ada dua kebahagiaan yang bagi yang puasa. Ya, pertama kebahagiaan ketika berbuka. Ada yang sedih nggak berbuka. Pengen ya itu kan menit sampai kan durung baik, durung baik. Ya, nah
Walaupun kita berbuka dengan hanya sekedar air putih, tapi tetap bahagia. Apalagi kalau lengkap ada segala macam. Ya. Dan kebahagiaan yang kedua, ketika kita nanti berjumpa dengan Allah. Pasti kita akan berjumpa dengan Allah. Hanya jumpanya apakah bahagia apa sedih, tergantung amal-amal kita di dunia ini. Ya, saya mengingatkan seperti ini supaya kita aja kelalen bahwa kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk surga. Karena kita ini penduduk surga, dimuliakan oleh Allah, kita nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Kalau yang melakukan hal-hal yang dilarang itu jadi hina. Ayo Pak Rasim, katuran. Di sini sama Haji Odeh. Ini Ketua Badan Koordinasi ya, Mubalik Indonesia Bakomubin, Pak Haji Ahmad Rasim. Jadi mari kita mempersiapkan diri untuk bekal mudik. Kita puasa insya Allah cuma hari ini dan besok. Senin insya Allah kita lebaran. Ya, ayo Pak Samsul silahkan. Ini dari Bank Syariah Muamalah. Yuk, sini. Nanti di sana, ya Allah dulu saya tetangganya Pak Jimbai. Pak Jimbai nggak pernah ngingetin. Ya sampai saya nggak tahu agama. Sekarang udah saya sampaikan ya. Ya Allah saksikan sudah saya sampaikan. Jadi saya nanti udah didakwa. Tuh Pak RT ya semuanya ya, kita semua akan diminta tanggung jawabnya nanti. Sekarang sudah saya sampaikan itu. Ingat baik-baik ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Agus, belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya, silakan katuran. Ustaz, alhamdulillah, barakallah. Ya, ini Direktur Akademi Dakwah. Itu ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya semuanya kita pulangnya ke surga. Ya, tuh. Jadi jangan sampai kita kelalen bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Ya, kita ini penduduk surga yang Allah diturunkan ke muka bumi ini dalam rangka apa? Mengumpulkan bekal buat pulang, buat mudik. Sederhana. Nah, kemudian ya bahwa apabila telah tadi terjemahan dari ayat yang tadi saya sampaikan, walituk milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalian sekarang masih ada waktu jam berapa nih? Jam 5 masih panjang waktunya, masih ada 1 jam lebih. Pak Dr. Khotib, saya minta Pak Khotib ngisi juga tausiah. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbana liman nafi'a warzuqna fahma. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Mbay Mulia Syarif sebagai Sohibul Bait di dalam acara ini, Bapak-bapak, hadirin hadirat, apa yang selintas kami dengar dari Bapak Kiai Mbay bahwa kita ini penduduk surga, yang disuruh merantau
ya, disuruh merantau. Jadi kalau kita mengibaratkan bapak-bapak ibu, tuh ya, kita ini seperti mobil dari Grasi ya. Dari Grasi pagi-pagi mobil itu keluar Grasi. Nah, kita ini dari surga, keluar dari surga, merantau mobil kemana-mana. Sore-sore mobil itu pun pulang ke Grasi lagi. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi mobil yang keluar dari Grasi, insya Allah kemana aja pulangnya nanti ke Grasi lagi. Pasti nggak itu Pak, mobil itu kembali ke Grasi? Pasti nggak Pak? Pasti, kecuali mobil yang mendapat kecelakaan. Nah, kalau mobil yang mendapat kecelakaannya pulangnya kemana? Ke bengkel. Itu ya. Lama nggak di bengkelnya itu? Tergantung kerusakannya. Kalau rusaknya penyot, nah itu lama biasanya di bengkel. Nanti kembalinya juga ke Grasi lagi. Nah, itu ibarat yang apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disinggung bahwa ternyata bahwa kita ini semuanya adalah diciptakan oleh Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan Allah. Makanya seluruh badan kita itu yang ngatur Allah, yang ngatur Allah. Kita mah nggak tahu apa-apa. Peredaran darah yang ada di tubuh kita ini Allah yang ngatur. Kita makan, setelah makan nggak tahu kemana larinya. Makanan yang kita masukin nggak tahu. Allah tahu segala macam yang ada di tubuh kita ini. Allah yang ngatur. Setiap detik Allah ngatur nyawa kita, ngatur peredaran darah kita, ngatur tentang bagaimana bekerjanya jantung, bekerjanya hati, ginjal. Allah semuanya yang ngatur. Kita nggak tahu. Makanya banyak yang kita juga nggak paham. Seperti rambut kita makin lama makin panjang. Tuh ya, itu ibu ngatur nggak itu? Bapak-bapak ngatur nggak itu tentang apa? Kita nggak ngatur. Tuh. Rambut kita makin lama makin panjang. Kenapa gigi kok nggak panjang-panjang? Siapa yang ngatur itu coba? Tuh. Makanya Allah di dalam surat Qaf itu menyatakan jelas sekali, Pak. Apa kata Allah di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Coba. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku ciptakan manusia itu, aku tahu betul gerak nadinya, gerak jantungnya, aku tahu tentang jiwa manusia ini, aku tahu. Dan aku lebih dekat, kata Allah ini, aku lebih dekat dengan Allah, dengan hamba, dengan manusia itu sedekat urat nadi. Coba bayangkan, Allah dekat dengan kita ini sedekat dengan urat nadi. Makanya kita kadang-kadang kita sendiri nggak tahu. Ibu-ibu kalau saya tanya, tadi malam ibu tidur jam berapa? Atau bapak tidur jam berapa tadi malam? Ada yang tahu? Ada yang bilang, katanya saya tadi malam Pak tidur jam 11. Kalau masih tahu jam 11 berarti belum tidur.
Kita tidur aja kita nggak tahu. Coba bayangkan. Makanya begitu Allah dekatnya dengan kita, ketika kita membaca surat Al-Fatihah pada dalam sholat itu, Allah selalu menjawab. Ketika membaca kita, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Coba bayangkan dia. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah lagi? Wa asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Allah? Langsung Allah jawab. Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Inilah pertemuanku antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, kata Allah, apa yang mau diminta? Hambaku apa yang mau diminta kepada aku? Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menimbali, hadza baini abdi wa baini wa abdi. Inilah pertemuan. Kok mati pertemuannya? Allah menyatakan hadza baini wa baina abdi. Inilah pertemuan aku dengan hambaku. Wali abdi masalah. Apa yang mau diminta dari hambaku? Coba Pak. Ketika kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita di hati kita apa yang mau diminta kepada Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Langsung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung ketika kita amin, Allah menyatakan hadza li abdi, ini bagian hambaku ini. Wali abdi masalah, apa yang diminta dari aku, apa yang diminta hambaku dari aku. Coba Pak, Allah selalu mendampingi kita sampai membaca Fatihah pun Allah langsung jawab. Makanya membaca Fatihah itu jangan cepet-cepet Pak, harus ada tenggang waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah menjawab. Kalau kita cepet-cepet, Bismillahirrahmanirrahim, kapan kita kesempatan mendapat jawaban dari Allah? Pasti Allah pun ya, wis kafir lah. Itu dekatnya kita dengan Allah Pak. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sehingga apa yang ada di tubuh kita pun kita nggak tahu Pak. Bapak tahu nggak berapa jam, berapa detik kuku kita ini panjang? Nggak tahu kita. Kuku tangan dengan kuku kaki sama nggak panjangnya Pak? Tidak. Kenapa? Apa kita ngatur? Oh, ini jadi ya Allah Pak, makanya kita pada Ramadan ini coba bayangkan Pak, diberikan fasilitas luar biasa sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Embai tadi tuh ya, kita akhirnya ke surga. Allah sudah menyediakan sampai-sampai Pak di rumah bulan Ramadan ini membaca Al-Quran itu Pak, Ibu membaca Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran itu bukan per ayat, bukan per juz, bukan setiap huruf Pak. Setiap huruf kita membaca alif lam mim, alif, lam dan mim masing-masing mendapat pahala. Sehingga Pak satu Al-Quran itu Pak, itu huruf yang ada di dalam Al-Quran itu jumlahnya tahu nggak Bapak?
1.027.000 huruf di dalam Al-Quran. Kali berapa ya itu? Kali berapa kita? 1.027.000 huruf sampai 30 juz. Berapa juz ibu berapa kali tamat Al-Quran ibu suruh Ramadan ini? Berapa bu? Bapak berapa juz? Berapa tamat? Sebanyak itulah kita akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bapak-bapak ya. Mudah-mudahan kita yang hadir sekarang ini selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Itulah tiket ke surga itu adalah rahmat dan ampunan Allah. Jadi seluruh apa yang kita kerjakan ini adalah dalam rangka untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bapak-bapak, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan selalu kita mendapat hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkisan dari Bank Syariah Muamalah Cilegon yang berlogo atau punya tagline kokoh, berkah dan terpercaya. Mohon doanya dari para jamaah sekalian untuk keberlangsungan usaha dari Bank Syariah Muamalah. Bu RT Ira, mohon diterima bingkisan dari Bank Syariah Muamalah Cilegon. Mohon doanya untuk keberlangsungan usaha, semoga lebih maju, berkembang. Ini simbolis, ini dari dompet duafa. Mana Kang Sofyan? Ada perwakilan Kang Sofyan. Dari dompet duafa, bingkisannya diserahkan oleh orang tua kita Al Ustadz Dr. Haji Khatib Rashid MH SHMH.